Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kemenangan besar atas Filipina menghidupkan asa timnas Indonesia U19 lolos ke semifinal Piala AFF U19 2022. Apa yang menjadi kunci kemenangan semalam dan bagaimana peluang lolos timnas U19 ke semifinal? Kami akan membahasnya bersama dengan mantan pemain timnas Indonesia, Firman Utina. Mas Firman, selamat malam. Oke, Mas Firman, menurut Anda apa yang menjadi kunci kemenangan timnas U19 semalam atas Filipina? Ya, kunci sukses adalah pemain-pemain cadangan bisa menunjukkan kualitasnya, bahwa mereka ada di tim nasional itu bukan hanya sebagai background di belakang aja, tapi mereka bisa menunjukkan pada saat mereka dibutuhkan di dalam lapangan. Dan itu yang ditunjukkan oleh pemain-pemain, ya bisa dikatakan pemain kunci lah. Mereka adalah key player dari pemain-pemain yang sering dipasang oleh Coach Sintayong itu sendiri. Oke, menurut Anda rotasi yang dilakukan Coach Sintayong ini kepada hampir seluruh pemainnya efektif ya untuk melawan Filipina, atau ini juga bisa diterapkan untuk melawan lawan yang lebih berat lagi? Oke, yang jelas saya katakan di sini bahwa semua pemain-pemain yang berada di tim nasional itu adalah pemain-pemain pilihan. Tentunya pemain yang sudah diseleksi dari beberapa tim, beberapa TSG yang merekomendasi itu ke Coach Sintayong. Saya rasa siapapun pemain yang ditunjukkan hal itu sama. Tapi ada sedikit yang saya melihat masih belum ada chemistry antara pola yang diinginkan oleh Coach Sintayong dan si anak-anak U19 ini. Karena kita tahu sendiri bahwa Coach Sintayong juga tidak banyak turun atau terjun dengan si pemain-pemain U19 ini. Wajar bila mana ada sedikit miskomunikasi dengan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong dan apa yang dipermainkan oleh pemain-pemain U19 untuk saat ini. Yang jelas mereka tampil dengan semangat juang yang tinggi. Mereka tampil dengan mereka menunjukkan bahwa ini kandang kita, harus berikan yang terbaik. Tapi harus diingat bahwa segala sesuatu bukan kita hanya mengandalkan fisik aja, tetap kita harus brain, otak kita juga harus bermain, karena apalagi kita bisa ketemu dengan Thailand di partai selanjutnya. Oke. Mas Firman, sempat dikhawatirkan dengan absennya Marcelino Ferdinand, ternyata penyerang Rabani Tasnim ini bisa mencetak hat-trick ya. Apakah karena pola permainannya yang berubah atau rotasi pemain yang membuat Rabani ini bisa bersinar akhirnya? Iya, Rabani dari beberapa pertandingan yang jarang diturunkan sebagai starter itu membuat Rabani tidak putus asa. Dia selalu belajar dari apa yang dibuat oleh teman-teman lapangan, apa yang diinginkan oleh pelatih Coach Sintayong dan apa yang tidak diinginkan oleh Coach Sintayong itu sendiri. Maka kenapa saya katakan tadi adalah pemain cadangan itu sebetulnya mereka bukan hanya background di belakang, tapi mereka adalah pemain-pemain kunci yang akhirnya Rabani bisa menunjukkan itu. Rabani bisa memperlihatkan zamannya bahwa oh iya, saya bisa melakukan apa yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Dari beberapa pertandingan kita banyak sekali peluang, banyak sekali menyerang, tapi dengan skuad yang itu ya, tapi tidak ada gol di sana. Tapi Rabani bisa menunjukkan dengan satu kepercayaan diberikan oleh Coach Sintayong kepadanya, dan dia bisa membuktikan bahwa 3 gol itu hasil dari kesabaran dia, tapi dia tetap belajar. Dia tetap belajar dari bangku cadangan, bisa menjadi pemain kunci di pertandingan itu. Oke, terakhir Mas Firman sebagai mantan pemain dan pastinya pernah merasakan situasi di sebuah turnamen ketat seperti saat ini ya. Apa saran Anda kepada pemain timnas untuk bisa bermain terutama besok melawan Myanmar? Ya, kuncinya yang dilakukan adalah selalu fokus dalam apa diinstruksikan oleh pelatih. Terus yang kedua, tim behind the team-nya harus bekerja, karena kita bermain
banyak dengan mengandalkan kecepatan, kekuatan di penyisian ini. Jadi banyak sekali terkuras tenaga, otot juga, dan kita tahu bahwa pemain-pemain muda ini terkadang masih labil ya. Mereka masih labil, kadang mereka ada bagus, kadang penampilan mereka masih tidak pada perform yang diinginkan. Ini hal yang wajar menurut saya di usia ini. Tapi tentu masyarakat ingin melihat bahwa pemain Indonesia bermain bukan hanya dengan kecepatan, tapi dengan kecerdasan. Kerja keras, kerja cerdas. Itu yang diharapkan sepak bola untuk di usia ini, sehingga kita bisa melihat mereka nantinya di bermain di tim senior level yang paling tinggi lagi, mereka terjaga perform mereka. Itu yang saya lihat harus dipertahankan. Oke, terima kasih Mas Firman Utina atas pesan Anda.